yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dalam segala hal kalau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk terus mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang percaya dalam nama-Mu. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan kami dan kami adalah milik-Mu. Dan saat ini kami hendak belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Allah Roh Kudus yang adalah pemilik dari firman ini akan mengartikan lebih dalam hidup kami. Kami siap untuk bersama-sama belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam beberapa hari terakhir ini saya banyak dikunjungi teman-teman. Dan di dalam kunjungan itu ada banyak hal yang kami diskusikan, kami bicarakan, dan salah satu yang menarik adalah terkait situasi kehidupan kekinian kita. Hampir 90% dari diskusi itu mengatakan bahwa dunia yang kita hidupi saat ini, dunia yang sedang kita jalani saat ini, tidaklah sedang baik-baik. Ada beberapa kata yang mewakili tentang situasi dunia. Pertama, dunia ini tidak menentu, uncertainty. Yang kedua, dunia ini kehilangan pengharapan atau hopeless. Ada juga mengatakan bahwa dunia ini berat, sulit, difficult. Hidup dalam dunia yang kita hidupi saat ini bukanlah sesuatu yang gampang. Bahkan kalau kita belajar dari kurang lebih 3 tahun terakhir ini, kita sedang baru saja terbebas dari pandemi COVID-19. Kita masuk lagi yang disebut geopolitik global, di mana keadaan politik dunia yang dipicu oleh Ukraina dan Rusia. Belum lagi yang disebut dengan economic uncertainty, ketidaktentuan ekonomi. Negara-negara besar seperti Jerman, Inggris, Prancis, Amerika Serikat itu terpuruk karena inflasi. Ada satu hal yang, kalau boleh saya bilang, ada satu kalimat yang kita dengar akhir-akhir ini, dunia itu dalam beberapa tahun ke depan akan mengalami yang disebut stagflasi. Artinya bahwa dunia ini tidak menentu, berat. Bahkan ada kecenderungan dunia yang kita hidupi akan menghadirkan kemustahilan baru dalam hidup kita sebagai orang percaya. Tapi ada satu firman yang menurut saya sungguh luar biasa, yang akan menguatkan kita, yang akan saya bacakan untuk kita, yaitu dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. Sekali lagi, khotbah saya hari ini akan didasarkan dari Lukas pasal 7 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. Dan saya hanya baca satu ayat saja, yaitu di ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sekali lagi, Lukas pasal 7 ayat yang ke-13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, janganlah menangis. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat yang baru saja kita baca menurut saya sangat menarik. Pertama, kalau kita lihat kalimat pengantar dari kalimat inti yang disampaikan oleh Yesus adalah sungguh sangat meneduhkan hati kita, sungguh sangat memberikan ketenangan kepada kita. Perhatikan dengan baik. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini kita berbicara tentang karakter Yesus, habit Yesus, kebiasaan Yesus, cara pandang Yesus, karakter dari Yesus itu sendiri. Yesus itu selalu melihat segala sesuatunya. Dari kalimat yang baru saya bacakan itu, dia selalu melihat segala sesuatu dengan belas kasihan. Tapi yang agak paradoks dari kalimat intinya, yang merupakan kalimat langsung dari Yesus atau direct sentence dari Yesus, kalimatnya begini, jangan menangis. Bapak Ibu, ketika saya membaca kata yang membentuk kalimat yang merupakan kalimat inti Yesus, saya cukup terkejut. Kenapa? Menurut saya ibu ini wajar saja kalau dia menangis. Janda ini wajar saja kalau dia menangis. Dia kehilangan anak satu-satunya. Jadi wajar kalau dia menangis. Artinya dia tahu bahwa hidup yang dia akan jalani ke depan itu pasti tidak akan menentu. Seperti situasi kita saat ini. Tidak akan menentu. Kedua, dia tidak punya pengharapan. Sebab satu-satunya tempat dia menaruh hidupnya, tempat dia menyandarkan hidupnya, tempat dia menaruh pengharapannya hanya anaknya ini. Sebagaimana kita tahu dalam kultur Yahudi, seorang janda itu hanya bisa dia menerima kehormatannya kalau anak-anaknya menerima dia.
Itulah sebenarnya ketidakadilan gender yang terjadi di sana. Tetapi menurut saya wajar, karena dia akan kehilangan segalanya begitu dia kehilangan anaknya. Dia kehilangan hidupnya, tidak akan menentu, dia kehilangan pengharapan, hidup yang dia jalani akan sangat berat. Jadi menurut saya sangat wajar saja ketika anaknya meninggal dan ibu ini menangis, sangat wajar sekali, manusiawi sekali menurut saya. Tapi yang menarik di sini adalah Yesus menyampaikan kalimat pertama kepada janda ini dengan sebuah kalimat yang menurut saya diawali dengan satu kata perintah, kata jangan menangis, stop. Kenapa Yesus menggunakan kalimat yang seolah-olah merupakan kalimat perintah? Bapak Ibu, kebiasaan terburuk dari manusia adalah di dalam dia menghadapi kemalangan, dalam menghadapi persoalan, dalam menghadapi masalahnya adalah reaksi emosional manusia itu adalah menangis. Artinya bahwa itu merupakan ungkapan emosional yang dilakukan oleh setiap orang. Tapi yang menjadi soal di sini adalah bukan masalah menangis dan tidak menangisnya. Namun kita melihat bahwa sebagian besar ketika orang menangis itu menandakan orang itu seolah-olah tidak punya pengharapan, seolah-olah segala sesuatunya berakhir. Dan memang situasi ibu ini seperti itu. Anaknya hilang, maka hidupnya tidak akan menentu, maka dia akan kehilangan pengharapan, maka hidupnya akan sulit ke depan. Itu udah pasti. Tapi Yesus berkata begini kepada dia, jangan menangis. Kenapa Yesus mengatakan ini kepada janda ini? Karena Yesus diawali dari kalimat sebelumnya, Yesus menaruh seluruh belas kasihannya kepada ibu ini. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saya mau katakan bahwa Yesus bilang, jangan kamu terlarut dalam kesedihanmu, jangan kamu terlarut dalam masalahmu, jangan kamu terlarut dalam situasimu, jangan kamu terlarut dalam kondisimu. Jangan kamu melihat situasi dan kondisimu saat ini seolah-olah itu akhir dari segalanya. Jangan kamu melihat apa yang kamu alami itu seolah-olah sudah tidak ada pengharapan lagi. Jangan sampai kamu melihat apa yang sedang kamu jalani hari ini seolah-olah duniamu tidak menentu. Karena itu Yesus bilang, jangan nangis. Hari ini saya mau katakan kepada kita, saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan Bapak Ibu dan saya. Tetapi dari diskusi saya dengan beberapa teman, saya mau katakan bahwa hidup yang kita jalani ini bukan hidup yang mudah, hidup yang berat, hidup yang sulit, hidup yang bahkan menghadirkan kemustahilan dalam hidup kita. Tapi hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu dan saya bahwa engkau tidak sendiri di sini. Yesus sedang mengarahkan belas kasihannya kepadamu. Yesus sedang mengarahkan perhatiannya kepadamu. Yesus sedang mengarahkan matanya kepadamu. Karena itu Yesus mengatakan, jangan engkau terlarut pada situasimu, jangan engkau terlarut pada keadaanmu, jangan engkau terlarut dengan cobaan yang sedang engkau hadapi, jangan engkau terlarut dalam keadaan yang saat ini sedang engkau alami. Karena apa? Karena belas kasihan Yesus, belas kasihan Tuhan lebih besar dari apa yang saat ini sedang engkau alami. Karena kasih Tuhan lebih besar dari persoalan. Kasih Tuhan lebih besar dari apa yang saat ini sedang engkau alami. Engkau sedih wajar-wajar saja, engkau menangis wajar-wajar saja, engkau merasa gundah gulana wajar-wajar saja, tetapi jangan sampai tangisanmu, jangan sampai kesedihanmu, jangan sampai kegundah gulanaanmu itu justru menghilangkan pengharapanmu kepada Tuhan. Jangan sampai situasi yang engkau alami ini membuat engkau menjadi jauh dari Tuhan. Jangan sampai dengan apa yang saat ini sedang terjadi dalam hidupmu membuat engkau berkata Tuhan itu tidak ada. Tuhan bilang begini, hari ini belas kasihanku sedang tertuju kepadamu. Ini sebenarnya merupakan penguatan kepada kita setiap orang percaya. Ini merupakan pesan Kristus kepada kita, kepada setiap orang percaya. Pesan yang dia sampaikan adalah bahwa seberat apapun pergumulanmu, sesusah apapun hidupmu, sebagaimanapun keadaanmu, kata Tuhan, aku ada untuk engkau. Kata Yesus, aku ada untuk engkau. Aku hadir untuk engkau. Karena itu, engkau boleh bersedih, jangan berlarut pada kesedihanmu. Engkau merasa bahwa duniamu begitu berat, tetapi ada tangan Tuhan yang penuh kuasa dan perkasa yang sedang menuju kepadamu untuk mengangkat setiap beban yang terjadi dalam hidupmu. Dan kalau kita lihat dalam pembacaan selanjutnya, yang dilakukan oleh Yesus adalah dia tidak cuma hanya sampai pada kata jangan menangis. Dia menghampiri usungan itu, lalu menyentuh jenazah dari anak muda itu,
ketika dia menghentikan para yang menandu jenazah dari anak muda itu, dan dia berkata kepada anak muda itu, "Hai anak muda, bangkitlah." Anak muda ini sudah meninggal, artinya tidak ada pengharapan lagi. Anak muda ini sudah, kalau dalam bahasa kita sehari-hari, sudah kodratnya dia harus berakhir hidupnya, sudah takdirnya harus berakhir hidupnya, sudah begitulah perjalanan hidupnya. Tapi hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu dan saya bahwa meskipun itu sudah ditentukan oleh Tuhan, bahwa perjalanan kehidupan dari anak muda ini hanya batas sampai di situ saja, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, Tuhan bisa membangkitkan, Tuhan bisa mengubah keputusannya untuk mendatangkan kebaikan bagi Bapak Ibu dan saya. Dan janda di Nain ini mendapatkan belas kasihan yang luar biasa. Ketika dia sudah tidak punya pengharapan, ketika dia sudah melihat anaknya sudah terbujur kaku karena menjadi mayat, dan ketika dia sudah melihat dunianya akan berakhir hari ini, dan ketika dia melihat bahwa pergumulannya begitu berat, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, tangan Tuhan akan memberikan kelegaan kepada ibu ini dengan cara membangkitkan anak. Hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu dan saya, apa pergumulan kita, apa persoalan yang kita hadapi, seberat apa tahun-tahun yang akan kita jalani ke depan, sesulit apa keadaan yang akan kita hadapi ke depan, pesannya sederhana aja untuk kita. Ingatlah bahwa, pertama, ingatlah ada tangan Tuhan yang selalu bersama dengan engkau. Ingatlah bahwa mata Tuhan selalu tertuju kepadamu, bahwa ingatlah belas kasihan Tuhan sedang tercurah untukmu. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, jangan engkau larut pada kesedihanmu, jangan engkau melihat masalahmu lebih besar daripada kasih karunia Tuhan. Jangan pernah engkau melihat keadaanmu itu adalah akhir dari segala sesuatunya, karena Tuhanmu lebih besar dari masalahmu, kasihnya lebih besar, kasihnya lebih dalam, kasihnya lebih luas dari apa yang sedang engkau alami hari ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menjalani, saya mau katakan kepada kita akan menjalani hidup yang tidak ringan ke depan. Tapi saya berani menjamin dan berani meyakinkan Bapak Ibu, bahwa ketika engkau selalu melihat Tuhan dalam segala situasi dalam hidupmu, dalam segala pencobaan yang engkau hadapi, dalam segala keadaan yang saat ini terjadi dalam hidupmu, tangan Tuhan yang penuh kuasa dan perkasa itu akan mengubah yang tidak mungkin dalam hidupmu menjadi mungkin dan pasti karena belas kasihan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sudah mendengarkan kebenaran-Mu. Hamba sangat terbatas dalam mengartikan kebenaran-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Allah Roh Kudus yang adalah pemilik firman ini akan terus menerjemahkan, terus menjadikan kekuatan kepada setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala, tangan Tuhan yang penuh kuasa dan perkasa yang akan menuntun, menyertai, menjaga, melindungi, memberkati, memberikan damai sejahtera dalam kehidupan Bapak Ibu Gembala. Begitu juga bagi anak, mantu, cucu, dan keluarga besarnya, tangan yang penuh kuasa dan perkasa itu yang menuntun, menyertai, yang selalu memberikan yang terbaik dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk setiap anggota jemaat kami yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang kekurangan dicukupkan dalam nama Yesus, yang berduka cita dihiburkan dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk setiap pengerja, untuk setiap anak-anak-Mu di GBB Taman Firdaus, Engkau memberkati dengan melimpah. Apapun yang kami perbuat, perhitungkan sebagai kebenaran yang di dalamnya berkat Tuhan tercurah dalam hidup kami. Kami sungguh sangat bersyukur Engkau Tuhan kami, Tuhan dan pemilik atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.